Akan menatap ke depan, ada tahun kedua, ketiga, dan keempat, kelima yang kemudian juga harus kita kawal secara bersama-sama. Kang Ujang berbicara terkait dengan agenda selanjutnya. Ini 365 sudah berjalan lebih, artinya untuk memasuki tahun kedua ini, apa yang kemudian akan menjadi agenda pemerintah untuk kemudian tadi meningkatkan stabilitas politik dan juga sekaligus partisipasi bermakna tadi, ya salah satunya. Ya, kalau saya boleh tambahkan ya, kan partisipasi ada dua, ada aktif dan pasif. Beliau menambahkan teori baru bermakna. Ini menurut saya bagus ya. Kalau saya mengatakan partisipasi substantif lah. Gitu. Artinya memang apa yang menjadi keinginan publik ya disampaikan ke katakan parlemen maupun pemerintah, kita harus merespon. Semua kami respon, tidak ada yang tidak kami respon. Perbaikan MBG kami respon. Semua Kopdes kritikannya kami respon, sekolah rakyat kami respon, sekolah Garuda juga kami respon, semua kami respon. Tetapi memang tadi kalaupun ada kekurangan, ada bolong gitu, tentu kami beri kesempatan untuk bekerja lebih baik lagi. Karena ini kan pondasi yang tentu kami ingin melihatnya agar kokoh. Gitu. Sehingga dalam tahun kedua itu kalau pondasinya kokoh, bangunannya juga akan kokoh, akan kuat. Jadi kalau pondasinya ini mohon maaf ya rapuh gitu, maka tadi bangunan ke depan atau ke atasnya atau tahun berikutnya juga akan tidak bagus. Oleh karena itu terima kasih Bang Gani atas masukannya ya. Kami selalu merespon kok apa yang menjadi kritikan publik, apa yang menjadi catatan masyarakat, apa yang menjadi masukan-masukan dari teman-teman atau tokoh-tokoh akademisi, dan apa yang menjadi kritik mereka selalu kami evaluasi kok, selalu kami lakukan perbaikan. Karena gini, kalau itu tidak kami respon, tentu mohon maaf ya, akibatnya juga tidak bagus. Ya, rakyat akan juga berkaitan dengan kepercayaan publik juga, Kang, untuk kemudian mendukung program-program. Kami, tolong sampaikan kebijakan kami yang objektif, yang benar, berbasis data dan apa adanya. Dan kami mencoba untuk melakukan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden. Dan selama ini kami tampil apa adanya, membuka diri gitu ya, responsif, dan tentu ke depan mudah-mudahan tadi kami diberi kesehatan untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Tentu makasih Bang Gani ya atas menjadi catatan yang biasa. Cocok dia jadi juru bicara presiden. Kita tunggu ke belakang ke depan nih Kang Ujang seperti apa. Partisipasi bermakna dalam komunikasi politik itu bukan hanya komunikasi yang efektif karena ukurannya kuantitatif, tapi lebih pada komunikasi rasa, komunikasi mengena. Jadi setiap komponen yang ada di lingkaran istana itu memang harus bisa jangan lagi belajar ya, mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya, dan jangan pernah menganggap bahwa itu adalah penyampaian pesan, tapi pertukaran pesan. Karena komunikasi itu tidak lagi dikonsepsi sebagai komunikasi yang bersifat linier, satu arah. Pemerintah nggak bisa kayak Orde Baru, Pak Harto pidato, lalu kita nggak ada yang berani membantah. Kalau sekarang nggak diberantah lewat mulut, lewat ini, media sosial, ya? Lewat medsos, dan itu bumerang bagi mereka-mereka yang mencoba defense. Kalau mereka defense, ya udah habis mereka. Itu Pak Prabowo bisa aja menjadi diserang terus, turunkan ini pasti akan terakibat. Makanya saya bilang Kang Ujang sebenarnya udah sangat cocok jadi juru bicara presiden langsung. Terutama hari ini semua narasinya juga kan atas nama kami tadi ya, bukan saya lagi. Sudah benar-benar mewakili gitu loh. Oke, silakan Mas Gani. Mungkin terlepas dari soal komunikasi ya. Saya juga mau bicara soal institusi. Misinya besar Bapak Presiden gitu ya. Dan 1 tahun ini bagi saya satu momen di mana kita sudah tidak boleh terlalu banyak trial and error. Cara-cara yang tidak berjalan dengan baik selama 1 tahun harus ditinggalkan. Dan salah satu hal yang bagi saya penting sekali untuk mengevaluasi bagaimana negara bekerja yang sangat sentralistik sekali. Cara-cara yang tidak baik ini berikan contoh? Iya, cara-cara yang sangat sentralistik. Bagi saya salah satu hal yang perlu dievaluasi oleh negara, pemerintah Pak Prabowo ke depan adalah bagaimana melibatkan daerah secara lebih besar lagi. Karena program-program ini program-program yang begitu besar. Program-program prioritas ya, MBG, atau Operasi Merah Putih dan name it. Semua program ini program juga dengan efisiensi. Justru itu, Prof. Laili. Dalam konteks ini kan berarti daerah selama ini masih jadi penonton nih selama 1 tahun ini. Apabila tidak dikesampingkan. Bagi saya negara ini terlalu besar untuk dikelola hanya dari satu kantor saja di Jakarta. Bagi saya pelibatan yang lain selain dari unsur masyarakat, Kang Ujang, partisipasi bermakna, itu juga partisipasi daerah. Karena bagaimanapun juga elemen negara yang paling dekat dengan masyarakat, dengan rakyat adalah di daerah. Jadi suara-suara di daerah itu juga harus didengarkan.
Karena apa? Karena kita tidak bisa menempatkan apa yang ada kita rasakan di Jakarta ini untuk satu Indonesia. Situasi sangat berbeda, harga-harga berbeda. Dan saya rasa kalau kita mau bicara negara yang besar gitu ya, harus ada koordinasi, harus ada dialog gitu juga, dan melibatkan daerah-daerah. Karena tadi ada pengurangan, TKD dan sebagainya, itu menjadi api-api di daerah yang akan sulit dikontrol apabila Pak Presiden tidak berusaha melibatkan mereka. Seperti kita dengar waktu itu, kasus di Pati misalnya. Dan tidak hanya Pati sebenarnya, beberapa daerah juga mengalami hal yang Cirebon, sama. Dan beberapa daerah Tentu saja. Dan lagi-lagi, negara tidak akan cukup punya waktu dan tenaga apabila banyak sekali daerah-daerah yang menjadi bermasalah. Untuk itu, tadi selain partisipasi kalangan masyarakat sipil, begitupun juga pemerintahan daerah bagi saya harus terus lebih ditingkatkan lagi. Saya bela dikit nih ya, Kang Ujang nih saya bela, dan Pak Prabowo. Jadi gini, mungkin Pak Prabowo tadi kan Kang Ujang bilang sudah lama hidup di Indonesia. Dan beliau paham juga sejak Orde Baru, beliau ada di dalam kan, beliau sebagai bagian dari keluarga Cendana waktu itu. Jadi dia tahu bagaimana birokrasi itu berjalan. Jadi birokrasi itu ya, saya juga seorang PNS kan, sampai sekarang masih PNS. Itu memang banyak karat di dalamnya. Nah, kebijakan bagus dari atas turun ke bawah dalam bentuk anggaran yang membabi buta itu juga bermasalah bagi mereka. Setiap tahun anggaran itu diluncurkan menjelang November, Desember ini hanya untuk dihabis-habiskan. Jadi padahal sebenarnya kegiatan nggak ada lagi, Kang. Ayo kita jalan-jalan aja ngabisin uang kan gitu. Sekarang kan Menteri Keuangan punya program baru kan. Iya, harusnya kan turun November. Programnya itu sebenarnya bisa dicicil kalau mereka punya niat baik. Toh kalau ada 50 kepala daerah, ada 10 cuma yang berhasil, kenapa nggak 40 sih gitu kan maksud kita kan. Tapi ya itu tadi inovasi, mereka tidak terlalu memiliki inovasi. Mereka bisa jadi kepala daerah karena relasi patron klien. Kemarin bapaknya jadi gubernur, anaknya jadi bupati, keponakannya. Karena begini Mas Yaya, bagi saya membangun bangunan baru itu perlu waktu, gitu kan. Dan perlu waktu itu kan berarti kita nggak bisa menunggu pemerintah untuk konsolidasi bangunan yang baru itu. Dan sudah ada bangunan-bangunan lama, tentu saja dengan berbagai kekurangan, gitu ya. Tapi kita bisa mengirit waktu dengan melibatkan lebih banyak bangunan-bangunan lama. Birokrasi akan selalu ada. ASN ada di situ terus. Pemerintahan berjalan berganti-ganti. Menteri bisa datang dan pergi, tetapi birokrasi ada terus di situ. Bagi saya harus ada kepercayaan juga dari negara kepada institusi-institusi maupun pelaku-pelaku negara yang sudah bertahun-tahun gitu ya mengelola negara, dan juga suara-suara daerah, karena bagi saya itu sangat penting sekali dalam kondisi Indonesia yang relatif uncertain. Dikomunikasikan Kang Ujang, salah satu yang Prof. Lely katakan ini juga kritik apa yang kemudian program-program prioritas termasuk MBG, Koperasi Merah Putih dan juga hal-hal yang lain, kritikan juga termasuk juga pemotongan dana transfer daerah yang kemudian tadi pelibatan daerah juga sangat penting begitu untuk kemudian dilibatkan dalam program-program prioritas. Ya kan ada masukan juga dari kepala daerah kan, bahwa dari DPRD-nya juga sama gitu kan untuk dilibatkan dalam program-program itu dan kami libatkan. Oleh karena itu tadi kami yakin ya dengan kritikan-kritikan dari Prof. Lely, dari Bang Gani dan seluruh stakeholder bangsa ini, maka tadi program-program Bapak Presiden dengan masukan, kritikan akan lebih baik. Kami yakin. Oleh karena itu tadi pondasinya sudah cukup kokoh. Tinggal bagaimana kami bisa melanjutkan dan bekerja dengan baik. Kami Bang Jaya tidur itu cuma 3,4 jam sehari. Bekerja, ya kami memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, cita-citanya, program-programnya betul-betul untuk rakyat. Katakanlah kita bedah satu aja program, misalkan sekolah rakyat. Bagaimana orang miskin yang tidak bisa sekolah disekolahkan, diasramakan, diberikan semua fasilitas agar memang memutus rantai kemiskinan. Itu targetnya berapa sekolah Kang? Tahun ini rencana 100 yang dibangun Ibuku. Jadi di tiap daerah? Iya, jadi kami bahkan Pemda itu sekarang mengajukan banyak. Artinya ini responnya baik. Jadi kami justru nangis ketika berkunjung gitu. Mereka yang tadinya nggak bisa sekolah. Sekolah Garuda, bagaimana anak-anak yang berprestasi bisa kita beasiswakan ke kampus-kampus terbaik di dunia seperti Bang Gani kan, seperti putra-putrinya Ibu Prof gitu. Nah ini kan diberi kesempatan kepada yang lain. Tapi ada masukan juga dari pihak lain, kenapa tidak menggarudakan semua sekolah juga kan, selain juga revitalisasi sekolah yang juga dilakukan. Tadi masukan kami terima, tapi tentu bertahap ya. Semua dimulai dari hal-hal yang tadi ya bertahap. Tidak semua kan kami baru 16 titik, yang 12 itu yang lama gitu ya, yang transformasi, yang 4 itu yang baru. Ya ke depan kita bangun kembali begitu.
sekolah rakyat itu kenapa ya orang tuanya yang nganter kayaknya berduit doh gitu. Nggak ada yang nganter, nggak ada sama sekali. Tapi boleh pastikan bisa dicek lagi. Silakan tidak ada sama sekali. Karena transparansi dari proses seleksi ini karena semuanya kita yang paling miskin, ya gitu dari desil yang paling miskin begitu. Dan kembali lagi Mas Jaya, ini soal akselerasi Kang Ujang. Ini kan sebenarnya niatnya baik sekali, programnya sangat jernih gitu melihat masa depan. Bagi saya untuk bisa ekspansi dengan lebih cepat, ya pelibatan harus lebih banyak dan orang paling banyak itu kan di daerah. Gitu. Sekali lagi gitu ya, mungkin sekarang sudah bagus ada semacam feedback dari daerah yang sudah mau mengambil kebijakan itu dan bagi saya itu bagus harus dikembangkan pelibatan. Betul sekali gitu. Semuanya itu di daerah itu bukan cuma di Jakarta. Silakan. Ya tentu tadi orang miskin bahkan mohon maaf ya banyak kepala daerah yang datang ke Kemensos untuk daftar sekolah rakyat. Kita dibangun daerahnya, tanahnya disiapkan. Ini kan sesuatu yang positif. Jadi apa yang menjadi kritik Bang Gani sudah kami jawab gitu. Dan insya Allah semua program kita libatkan gitu untuk memastikan semua komponen bangsa bekerja. Semua instrumen negara bekerja begitu. Satu lagi singkat saja Prof. Kan Akang bilang tadi kurang tidur, tapi kok nambah seger gitu. Saya kadang-kadang puasa ya Prof. Saya kebetulan suka puasa itu ya. Jadi seimbang dengan mungkin makanan bergizi Prof. Saya dari kecil selalu optimis dan selalu segar insya Allah Ibu Prof. Terima kasih. Optimisme itu yang harus kita jaga sama-sama. Kita kawal bersama-sama. Ada tahun 2, 3, 4, 5 yang kemudian harus kita kawal bersama-sama sesuai dengan harapan yang sudah dituliskan di logo Arah Angin TVRI dengan pesawat kertas ini. Semoga politik Indonesia bisa lebih sehat. Itu dari Mas Gani. Lalu juga dari Prof. Lali. Semoga pemerintahan ini bisa konsisten antara ucapan dan juga perbuatan, apalagi untuk kepentingan rakyat. Begitu ya Prof. Lali dan juga dari Kang Ujang. Semoga demokrasi Indonesia makin sehat, kuat, dan juga bermartabat. Kita terbangkan pesawat arah angin dan kita tunggu seperti apa arah anginnya terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran di tahun-tahun ke depan. Terima kasih sekali lagi Prof. Lali, terima kasih Mas Gani, Kang Ujang, terima kasih sudah berdiskusi di malam hari ini. Demikianlah Arah Angin TVRI, saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.